Dulu selevel Soeharto gak bisa memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Orde Baru pada waktu itu bahkan menjadi bulan-bulanan dari kritik yang keras dan tegas serta tajam dari aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama. Saya pikir pada waktu itu tidak ada yang berani sekeras orang-orang Nahdlatul Ulama terhadap pemerintahan Pak Harto. Bahkan Gus Dur itu berani menulis Pak Harto itu bodoh gitu. Itu gak ada orang selain Gus Dur dan selain orang PBNU yang berani mengatakan seperti itu di puncak kejayaannya Pak Harto. Dan Pak Harto pada waktu itu tidak tinggal diam, beliau melakukan segala cara dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan orang-orang intelijen dan sebagainya, berusaha untuk menggulingkan Gus Dur, berusaha untuk memecah belah NU, tetapi NU tetap tidak bisa dipecah belah. Bahkan selevel pemerintahan Orde Baru tidak bisa memecah belah NU pada waktu itu. Sedemikian kuatnya NU. Kenapa? Karena mereka berprinsip Hitoh tahun 1926. Bahwa lagi-lagi mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi independensi adalah nomor satu. Tapi itu dulu. Sekarang apa? Sekarang NU itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gaet ulama-ulama NU, silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya hanya dijadikan sebagai pemanis saja bagi perpolitikan di Indonesia. Ada Pak Ma'ruf Amin, ketua PBNU, ya langsung dibawa jadi wakil presidennya. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuma dipajang aja fotonya di situ doang. Yang penting legitimasinya didapatkan dari warga-warga Nahdiyin. Kan begitu. Ya tidak lebih dari itu saya pikir. Jadi dulu itu benar-benar mampu untuk memporak-porandakan arogansi dari pemerintah Pak Harto. Sekarang ya pilkada ikut sana, ikut joget-joget, ikut dangdutan, kiai-kiai ya seperti itu. Saya mohon maaf, tetapi saya pikir itu adalah sebuah fakta. Dan apalagi kemarin levelnya bahkan jauh lebih rendah lagi dari sekedar pemanis buat kepentingan politik. Yaitu apa? Konsesi tambang. Dulu kan saya bikin video dan saya adalah salah satu orang paling awal di Indonesia yang mengatakan konsesi tambang diserahkan kepada ormas keagamaan itu tujuannya adalah agar ormas-ormas itu bisa menjadi bumper bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Jadi di satu sisi merusak lingkungan, di sisi lain juga ternyata yang diuntungkan hanya sekelompok elit saja, rakyatnya tidak diuntungkan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Gimana caranya agar cuan tetap ada, tetapi kritikan terhadap tambang itu bisa dikurangi? Kemungkinan adalah dengan cara menjadikan ormas-ormas itu sebagai benteng pertahanan. Jadi kalau misalkan rakyat nyerang, tinggal langsung ormas keagamaan itu ngecap, ini halal, gitu kan? Aduh, kereta itu. Tinggal dikasih cap halal, cepring, ya udah kan beres. Kan biasanya seperti itu. Jadi maksudnya ormas keagamaan di Indonesia itu kan sebenarnya sangat-sangat powerful, Baraya. Bayangkan, pada saat pemilu mereka bisa memenangkan satu calon. Makanya diketahui bersama dulu misalkan Pak Prabowo didukung oleh FPI, Ormas Keagamaan. Pak Jokowi didukung oleh NU, Ormas Keagamaan juga. Dan karena itu mereka bisa memenangkan pemilu dengan budget yang tidak terlalu banyak. Karena ormas itu kalau misalkan ketuanya sudah ngomong kita pilih A, ya ikutan semuanya berapa juta orang gitu langsung ikutan A. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan gitu. Nah, begitu kan? Nah, karena ormas itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar di Indonesia, karena rakyat Indonesia itu sangat religius dan sangat peduli dan sangat mencintai orang-orang yang berkecimpung di dunia keagamaan, maka ini bisa digunakan sebagai alat politik, gitu. Nah, jadi mereka diberikan konsesi tambang atau diberikan hak untuk mengelola tambang untuk apa? Jadi tambang yang sebenarnya sangat merah itu, yang sangat kotor itu nanti bisa dicap halal, nih gitu ya. Terus ketika misalkan demo-demo ditahan sama ormas itu, atau misalkan si ormas yang sebenarnya mau demo itu gak jadi karena mereka juga memiliki tambang itu. Jadi pengelolaan tambang di Indonesia itu sebenarnya racun, Baraya. Kalau misalkan Baraya mau cek misalkan tambang nikel di Halmahera,
Di Halmahera itu, sejak tambang diberlakukan di sana, itu ekonomi naik sampai 20%. Tapi orang-orang miskin juga ikut naik. Coba Baraya pikirkan, bagaimana ceritanya ekonomi naik sampai 20%, tapi orang miskin juga naik dari 79.000 orang sampai ke 84.000 orangan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk menaikkan kekayaan dari orang-orang yang sudah kaya saja, oligark saja, sedangkan fakir-fakir miskin itu semakin terinjak-injak. Dan NU dalam hal itu kemudian datang bukannya untuk membela rakyat, tapi membela oligarki. Dia datang kemana-mana berkampanye bahwa kan tambang itu tidak dosa, kan tambang itu harus kita eksploitasi demi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa yang dimaksud? Pak Ulil dan teman-teman PBNU, itu kepentingan rakyat mana yang dimaksud? Cek datanya. Orang-orang miskin di daerah pertambangan itu semakin miskin, semakin melarat. Anak-anak jadi tantrum, banyak yang cacat di situ. Yang menjadi semakin kaya itu siapa? Oligark, penguasa-penguasa daerah, kepala-kepala desa, koruptor-koruptor yang ada di sana. Iya, itulah. Dan apa? NU dijadikan bumper setiap ada aktivis, setiap ada oposisi, setiap ada orang-orang yang kritis meminta haknya kepada pemerintah agar tambang ini dikelolanya kalau mungkin bersama-sama, jangan merusak lingkungan karena ini adalah bagian dari urat nadi ekonomi di situ. Tapi semuanya dilibas oleh datanglah PBNU untuk menjadi bumper. Udah segini gitu, kalian itu Wahabi lingkungan, bla 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 bla. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan? Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Ada jutaan orang yang juga mengambil manfaat dari tambang ini. Batu bara itu real. Anak-anak kita itu bisa sekolah. Oke, kalau begitu tadi karena mereka bisa menikmati listrik ini yang ditenagai oleh batu bara. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Loh, harus beralih. Karena Kenapa? kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Di sini, contoh begini, Gus. ya. Kan tadi sering menyampaikan dengan transportasi pertumbuhan penduduk. Jakarta sudah lebih pembangunannya, sudah banyak sekali. Sehingga harusnya kita mengatakan yang namanya moratorium pembangunan misalnya. Apa salah moratorium pembangunan? Dan jangan salah, Gus, pemerintahan Jokowi itu pernah menerbitkan perpres soal moratorium izin hutan. Artinya pemerintah pun menargetkan agar tidak terjadi deforestasi. Sehingga di moratorium. Gitu. Jadi ada batas atas, Gus. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Serendah itu sekarang. Jadi kalau dulu mah masih lumayan dijadikan wakil presiden, dijadikan apa, lumayan. Sekarang mah bahkan menjadi bumper. Jadi kalau misalkan ada amarah dari masyarakat, kalau ada demonstrasi, nah simpen kiai-kiai di situ agar berfatwa. Fatwanya itu langsung keluar ke sana ke sini untuk kemudian membenarkan kezaliman dan kejahatan. PBNU sekarang tuh, saya mohon maaf ya, mandul. Saya mohon maaf, itu pikiran saya. Kenapa? Ya coba bayangkan seperti ini, Baraya. Ada nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat,
kemiskinan turun. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdliyin ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ, kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit? Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdliyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nahdliyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Coba kalau misalkan ya, saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Itu di situ bodohnya kuadrat, Baraya. Saya mohon maaf ya. Satu, dia dijadikan antek untuk kepentingan Zionis. Itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto dan kemudian dipublish, ditunjukkan ke ruang publik gitu. Jadi udah menjadi antek Zionis, jadi antek teroris, kemudian mereka justru malah foto-foto dan dipublikasikan. Kan serendah itu level berpikirnya itu gitu. Kok ya iyalah dipecah belah pasti bisa, disusupi sekarang pasti bisa ya, karena di sana sudah tidak ada lagi izah. Saya pikir, saya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi izah. Dan sebaliknya, jangankan kemuliaan, jangankan kebanggaan, sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU. Yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang sholawatan, pakai konser joget-joget banyakan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada. Dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Saya tuh, sekali lagi ya, saya bukan orang NU garis bawahi, tetapi saya tuh adalah orang yang kagum sama tokoh-tokoh NU. Di zaman dulu, di zaman Pak Harto, saya itu adalah seorang penggila Gus Dur dengan berbagai pemikiran dan karomahnya. Saya tuh suka. Tapi karena saya suka pada tokoh-tokoh NU, akhirnya saya kecewa berat ketika melihat NU zaman sekarang, generasi sekarang, ketika mendapatkan tantangan semacam ini, jawaban mereka nggak akan jauh dari kalimat-kalimat yang sangat-sangat template, yaitu kamu emang ngajinya di mana? Belajar dulu sana. Kamu ikut ulama bersanad nggak? Belajar dulu sana. Nggak akan jauh dari itu kalau orang-orang NU berdebat, iya kan?